merebut pedang Kamula. Binasakan kau, Aji Saka. Ikutilah hawa nafsu dan jadilah budak akal lingkaran. Wahai insan yang berilmu dalam, tak pantas kalian menggunakan ilmu kalian untuk membasmi manusia seperti membasmi seekor serangga. Aksara Jawa yang bernama Dentawianjana, atau lebih dikenal dengan nama Honocoroko merupakan salah satu produk kebudayaan peradaban Jawa. Ada banyak misteri yang menyelimutinya, dari mulai sejarah terbentuknya, pesan yang dikandungnya, hingga maksud dan tujuannya. Berdasar legenda, aksara ini tercipta dari kisah Aji Saka. Orang dari negeri asing yang kemudian menjadi raja di Jawa ini mempunyai dua orang abdi setia, yang bernama Jaura dan Sembada. Kedua abdi ini sangat sakti. Jaura diajak oleh Aji Saka untuk mengembara, sedangkan Sembada diberi tugas untuk menjaga pusaka. Aji Saka berpesan kepada Sembada agar tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun, kecuali Aji Saka sendiri. Singkat cerita, Aji Saka dinobatkan menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Ia mengutus Doro untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh Sembada. Saat Doro menemui Sembada, kesalahpahaman terjadi. Doro hanya menjalankan perintah Aji Saka untuk mengambil pusaka. Sedangkan Sembada juga menjalankan perintah Aji Saka supaya tidak menyerahkan pusaka tersebut pada siapapun, kecuali dirinya. Akhirnya dua abdi tersebut saling mempertahankan keyakinannya masing-masing dan bertarung. Hingga akhirnya dua abdi tersebut tewas. Berita tentang tewasnya dua abdi tersebut sampai ke telinga Aji Saka. Ia menyesal dan akhirnya mengenang kisah dua abdinya dengan aksara Jawa. Bila menggunakan logika, kisah ini sangat tidak masuk akal. Aji Saka sangat tidak layak menjadi raja, karena ia melupakan prinsip sabda Pandita Ratu. Tetapi hal ini wajar, karena ia merupakan orang dari negeri asing yang mengalahkan Raja Jawa, dan akhirnya dinobatkan sebagai raja. Dalam artian, ia telah menjajah penduduk Jawa. Kemudian, nama dua abdinya jika digabung menjadi Doro Sembada atau tidak patut, tidak pantas. Jadi konotasinya jelek. Jadi kisah ini merupakan pembodohan dan pemutarbalikan nilai-nilai luhur dan suci Jawa. Apalagi jika dihubungkan dengan konteks pusaka. Mana mungkin orang yang paham Jawa bisa meninggalkan pusakanya saat ingin menyerang musuh atau menyelamatkan rakyat? Hanya Aji Saka. Karena dia tidak paham konsep pusaka saja tidak paham, bagaimana bisa menulis atau menciptakan aksara Jawa? Bisa disimpulkan bahwa Aji Saka itu ora Sembada.
kita sebagai pewaris peradaban Jawa yang seharus berhenti menyebar cerita bahwa aksara Jawa merupakan ciptaan Aji Saka. Sudah sangat jelas bahwa aksara Jawa merupakan ciptaan para leluhur yang sudah memiliki kebudayaan dan peradaban yang sangat maju. Para leluhur pasti ingin memberi anak cucunya banyak petunjuk supaya bisa menghadapi kala bendu dan siap menyambut kala suba. Sebab tidak pantas jika gambaran masa depan diungkap secara langsung tanpa adanya palampita. Saatnya kita membongkar rahasia dari aksara Jawa. Satu hal yang pasti adalah leluhur meninggalkan petunjuk dengan cara yang sederhana. Tetapi karena peradaban modern penuh dengan pemaknaan, pemecahan petunjuk dengan metode ini akhirnya justru mendistorsi petunjuknya. Hasilnya seperti Aji Saka tadi. Mari kita analisis. Hana Caraka mempunyai arti ada tulisan atau huruf atau aksara. Data Sawala bermakna datanya sangat banyak. Pada jayanya ini bermakna huruf-huruf itu akan berjaya pada masa mendekati kebangkitan. Maga Batanga berarti silahkan tebak. Jadi, Hana Caraka merupakan teka-teki dari leluhur yang berisi rahasia. Rahasia ini ternyata telah diketahui oleh beberapa pahlawan Indonesia, seperti H.O.S. Cokroaminoto, Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto. Oleh sebab itu ketiga tokoh tersebut sangat memajukan dunia pendidikan, dengan tujuan memberantas buta huruf Latinnya atau gedrek. Sebab menurut teka-teki atau wangsalan di aksara Jawa tersebut, huruf yang dimaksud adalah huruf Latin. Sebuah sistem aksara di mana apa yang dibaca sama dengan apa yang dilihat, apa yang ditulis sama dengan apa yang didengar.